Halo, berjumpa lagi dengan saya, Iin Handayani. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Kali ini saya akan berbagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan program S3 di Amerika Serikat. Tentunya saya akan bercerita tentang yang gratis ya. Jadi kalian tidak perlu membayar SPP, tidak perlu membayar buku. Semuanya itu difasilitasi oleh dana yang ada di Amerika Serikat. Mari kita ikuti bersama. Oke, nah ada satu pertanyaan yang berasal dari salah satu penonton yang bertanya tentang S3 di Amerika Serikat itu berapa tahun ya Bu? 3 tahun atau 5 tahun? Nah ini tergantung, oke? Nah yang pertama akan saya jelaskan dulu bahwa program S3 di Amerika Serikat itu pada umumnya ada dua macam ya. Jadi mau mengambil EDD atau Doctor of Education or PSD, Doctor of Philosophy ya. Nah, salah satunya ya atau masing-masing itu memiliki kriteria yang berbeda. Oke, kali ini saya akan membahas yang PSD ya. PSD itu Doctor of Philosophy, itu fokusnya memang pada riset ya. Jadi disertasi kalian itu adalah merupakan titik poin yang bisa menunjukkan memang kalian itu betul-betul capable of doing research, menyelesaikannya dengan baik dan memiliki temuan yang memang temuan yang unggul gitu ya. Jadi yang unik ya. Jadi tidak ikut-ikutan dengan yang lain. Jadi di Amerika Serikat itu kalau kalian ambil PSD, disertasinya itu adalah disertasi yang betul-betul unik yang tidak meniru hasil penelitian orang lain. Jadi memang itu keunikan kalian. Oke. Nah, karena penelitian disertasinya itu dibiayai oleh universitas melalui grantnya profesor, maka bidang yang dikaji juga harus bidang-bidang yang berkaitan dengan profesor yang memiliki grant tersebut. Nah, kalau kalian itu sudah punya S2 ya, baik dari Indonesia ataupun dari negara-negara lain ya, tergantung ketika kalian berkomunikasi dengan profesornya itu, proyek yang profesor tersebut miliki itu untuk 3 tahun atau untuk 5 tahun. Kemudian apakah transkrip S2 yang kalian miliki itu bisa transferable ke universitas di mana kalian akan studi S3 di Amerika Serikat. Kalau kalian transkripnya kalian itu transferable, misalnya kalian S2-nya itu di universitas yang memang akreditasinya bagus gitu ya, diakui di dunia. Kemudian nanti dilihat ya mata kuliahnya apa saja yang setara dengan mata kuliah yang ada di universitas yang akan dituju oleh kalian. Nah, kalau itu memang setara, mungkin kalian bisa reduce time bahwa kalian cukup 3 tahun untuk PSD di Amerika Serikat. Nah, tetapi kalau ternyata mata kuliah yang diambil itu tidak bisa disetarakan, makanya kalian harus mengambil ulang S2. Jadi banyak kolega-kolega saya yang dulunya itu ngambil S2-nya 2 kali ya, terutama teman-teman saya yang berasal dari India, dari Malaysia, dari Pakistan ya, itu rata-rata mereka mengulang S2-nya di Amerika Serikat, kemudian lanjut ke S3 gitu. Jadi 5 tahun mereka PSD-nya ya. Nah, tetapi tidak masalah karena 5 tahun itu juga dibayari oleh profesor seperti kalau kalian bekerja, karena di sini ini kalau kalian itu mendapatkan beasiswa untuk program PSD, kalian itu harus bekerja at least 40 hours per week. Itu pun tidak betul-betul really 40 hours ya, karena kadang-kadang kalian kan harus melakukan penelitian di malam hari atau di hari weekend, which is can be more than 40 hours ataupun less than 40 hours. Intinya apa yang menjadi tanggung jawab kalian itu kalian harus menyelesaikannya dengan baik dan seksama ya. Nah, menurut pengalaman saya, teman-teman yang S2-nya itu dari Jepang ya, itu mereka langsung diakui di sini kalau universitas yang di Jepang itu sudah terakreditasi juga ya. Jadi mereka bisa langsung ambil program S3, langsung menyelesaikan S3 ya. Tapi nggak masalah karena sebetulnya ya
the more you study here, the more experience and the more networking you can make it. So, kalau nanti kalian itu bekerja, kalian sudah punya networking yang bagus. Apalagi kalau kalian ngambil PhD di Amerika Serikat itu, kalian itu diberi dana untuk traveling ya. Travelingnya itu bukan traveling misalnya jalan-jalan untuk liburan ya, tetapi traveling untuk mengikuti konferensi ilmiah. Jadi kalian harus mempresentasikan riset kalian dalam bentuk poster atau dalam bentuk oral presentation itu setiap tahunnya, kadang bahkan setiap semester ya. Pengalaman saya itu setiap semester. Jadi mahasiswa saya itu setiap semester saya kirim untuk melakukan diseminasi penelitian begitu ya di conference baik yang tingkat regional, nasional ataupun internasional. Nah, kalau kebetulan profesor kalian itu punya dana yang bisa mengirim kalian untuk presentasi di Singapura atau di Indonesia atau di Australia. Nah, itu enak, kalian bisa sekalian mampir nengok bapak ibu keluarga di Indonesia begitu ya. Tapi itulah enaknya. Jadi boleh dikatakan kalian studi S3 di Amerika Serikat itu kalau memang pas ya semuanya itu dananya itu betul-betul dari kampusnya Amerika Serikat dan profesor, jadi kalian itu free, nggak keluar 1 sen pun ya. Tetapi kalian harus mempersiapkan diri ya, tentunya bahasa Inggrisnya ya, TOEFL-nya harus bagus, kemudian GRE-nya harus bagus kalau mau mendapatkan teaching assistantship atau research assistantship. Nah, untuk PhD itu biasanya dua-duanya ya, karena kan diharapkan kalau sudah lulus PhD nanti itu kalian itu tidak hanya baik dalam urusan menulis ya, tetapi juga harus bagus untuk presentasi secara oral. Jadi latihannya adalah bisa menjadi TA dari profesor yang bersangkutan untuk mengajar misalnya labnya atau mungkin membantu di bidang di bidang ajar mengajarnya setiap harinya, mengajar di lab, mengajar di ruang kelas, kemudian juga membantu mengasisteni mahasiswa-mahasiswa S1 atau mungkin S2 begitu ya di lab penelitiannya profesor tersebut. Kemudian juga kalian juga diharuskan untuk menulis paper, dalam artian menulis manuskrip yang kemudian dipublikasikan. Dan selain itu kalian juga dituntut untuk bisa bernetworking tidak hanya dengan profesornya saja, tetapi juga dengan committee membernya, dengan mungkin profesor-profesor lain yang mengajar kalian, atau mungkin ketika mengadakan pertemuan di konferensi ilmiah di kota lain atau di negara lain ya. Jadi kalau di Amerika Serikat itu sebetulnya kalau kalian mau ya, itu banyak sekali kesempatan untuk mendapatkan beasiswa gratis ya. Tetapi memang resikonya adalah kalian memang harus bekerja keras ya di sini. Kalau profesor saya dulu itu mengatakan bahwa kalau kita orang asing ya, sebagai foreigner, kalau orang Amerika itu belajar ya, misalnya sekali belajar itu 5 jam misalnya ya, 5 jam, kita tuh harus belajar setidak-tidaknya 2 kali lipatnya dari orang Amerika, jadi 10 jam, itu setidak-tidaknya ya, bisa saja lebih, terutama kalau kita baru saja datang dari Indonesia, kemudian belum familiar dengan culture-nya, mungkin bahasa Inggrisnya juga masih belum begitu baik, jadi masih istilahnya baru merangkak begitulah ya, kalau itu diumpamakan sebagai seorang anak balita begitu ya. Nah, itu kemudian juga kita harus betul-betul selalu sigap kalau profesor yang sedang melakukan penelitian dan membiayai kita itu membutuhkan kita harus sigap dan harus tahu what to do ya. Kalau tidak tahu ya bertanya gitu, karena profesor di sini itu betul-betul sangat baik dan memperlakukan kita itu setara ya. Jadi tidak seperti oh aku lebih dari kamu gitu ya. Tidak. Jadi attitude-nya itu adalah attitude yang what can I do to help you? Okay? Because antara profesor dengan mahasiswa itu adalah tim ya. Kalau sudah mengambil pasca sarjana atau riset itu harus seperti tim. Jadi kalau misalnya kalian itu tidak mengerti, itu nanti akan berefek risetnya jadi nggak bagus kan. Nah kemudian juga kalau misalnya
kalian itu bingung dengan metodologinya atau prosedurnya, nanti kan juga tidak sukses penelitiannya. Jadi profesor di sini akan dengan senang hati untuk betul-betul mentraining ya, dan biasanya profesornya itu juga punya grup ya, grup yang terdiri dari profesor-profesor muda, kalau profesornya sudah senior ya, profesor-profesor muda, dan juga mungkin mahasiswa-mahasiswa S2, S3 yang lain yang bisa membantu kalian. Jadi itu grup tersebut itu saling membantu agar penelitian yang dilakukan oleh grup tersebut itu sukses ya. Jadi intinya kalian itu bisa sukses dengan persiapan yang bagus, terutama memiliki intention bahwa kalian datang ke Amerika Serikat itu adalah untuk belajar dan untuk mengarungi dunia Amerika, dalam artian tidak hanya ilmunya tetapi juga belajar tentang orang-orang di sini, tentang culture-nya, karena orang-orang yang berada di Amerika itu kan tidak berasal dari satu negara saja. Nah, itu adalah hal yang bisa diambil pelajaran yang begitu penting, sehingga nanti kalau misalnya kalian akan kembali ke Indonesia, mengabdi di negara Indonesia, itu kalian memiliki pengalaman yang unik yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain gitu ya. Jadi walaupun 3 tahun atau 5 tahun itu nggak masalah ya, karena biasanya itu akan dibiayai oleh kampus melalui grantnya profesor. Oke, selamat berjuang, semoga sukses, dan sampai bertemu lagi di video mendatang. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain, silahkan ditaruh di komen di bawah ini supaya saya bisa follow up nantinya. Terima kasih, sampai bertemu lagi di video mendatang. Bye-bye.